Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Matan Safinatus Shalat ya. Masih tentang syarat-syarat salat ya. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wal musannifin wal muallifin wal mufassirin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan ila muallif hadzal kitab Sayyid Abdullah Al-Hadrami bin Umar wa khususan ila ruhi sya'alim fadil Nawawi Muhammad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa khususan liman yu'amil wa nasihat al-kitab wa khususan li syaikhina wa liman istama bisababi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yazidu fi najasatil kalbi wal khinziri sita gosalatin. Summa yazidu kari-kari nambahi ya si wong fi najasatil kalbi ing dalem najis cemera atau anjing, wal khinziri lan bedul atau babi, sita gosalatin kelawan 6 sekehe kumbahan atau cucian. Wahidatun utawi kang suwiji, kumbahan kang suwiji, cucian kang siji, minha saking gosalat, mamzujatun iku kang den campur, biturobin tohurin kelawan debu tohurin kang suci mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas tentang cara mencuci dari najis mukhaffafah dan juga dari najis mutawasithah ya. Jadi cara mencuci dari najis mukhaffafah dan mutawasithah itu cukup ya, meskipun dia itu mencucinya dengan 1 kali cucian. Yang penting ain najisnya itu sudah hilang, baik itu rasanya, baik itu aromanya ataupun juga warnanya. Meskipun mencucinya itu 1 kali, tetap hukumnya sah kalau sifat-sifat najis tersebut sudah hilang ya. Itu bagi najis mukhaffafah dan juga najis mutawasithah. Kemudian kalau najisnya itu najis mughalladhah itu najis yang diperberat mencucinya, membersihkannya. Enggak cukup apabila kita itu mencucinya dengan 1 kali. Nah, kalau kita mencuci dari najis mughalladhah itu kita mencucinya 7 kali ya, totalnya 7 kali. Nah, summa yazidu fi najasatil kalbi wal khinziri sita ghusalatin. Nah, kemudian seseorang itu dia ketika mencuci dari najis mughalladhah itu, yaitu di sini najis anjing dan juga babi ya, ditambah berapa? Ditambah sita ghusalatin, 6 cucian. Nah, yang 1 cuciannya itu dia sudah menghilangkan ain najis mughalladhah tersebut. Baik itu rasanya, kemudian warnanya dan juga aromanya. Nah, itu cucian pertama harus menghilangkan ain najis atau sifat-sifat najis tersebut. Apabila sifat-sifat najis mughalladhah tersebut belum hilang, maka
tetap dihitungnya itu belum 1 kali, meskipun dia itu mencucinya sudah 7 kali, 8 kali, 9 kali, bahkan 10 kali. Tapi kalau ain najis mughaladonya itu masih ada, maka tetap dihitungnya itu belum 1 kali. Nah, kemudian ketika dia itu mencucinya yang ke-11 kali, yang ke-11 kali itu ain najisnya atau sifat-sifatnya yang ada pada baju tersebut, najis mughaladah tersebut hilang pada cucian ke-11, maka cucian ke-11 itu tetap dihukumi baru 1 kali cucian. Nah, setelah 1 kali cucian tersebut ditambah berapa? Ditambah 6 kali cucian. Dengan demikian totalnya berapa? 11 tambah 6 16 kan? Nah, itu berat mughaladah ya. Nah, jadi dihitung 1 kali cuciannya itu apabila sudah menghilangkan rasanya, warnanya dan juga aromanya, maka baru dihitung 1 kali cucian. Setelah hilang 1 kali cucian tersebut, ain-ain najisnya, sifat-sifatnya, maka ditambah 6 kali cucian. Nah, kemudian di antara cucian tersebut, kalau di sini kan 7 ya, tapi tidak memungkinkan bisa lebih. Kenapa? Karena cucian pertama itu kadang-kadang tidak menghilangkan sifat-sifat dari najis mughaladah tersebut, makanya bisa saja bertambah ya. Nah, di sini 7. Nah, 7 tersebut diantaranya harus apa? Mamzujatun biturabin tahurin, harus dicampur dengan debu. Debunya itu yang suci juga mensucikan. Kalau misalnya dia itu debunya mustakmal, maka tidak mencukupi. Atau dia debunya itu enggak suci seperti debunya najis, maka tetap hukumnya apa? Enggak bisa dipakai. Kenapa? Karena najis. Ketika menggunakan debu yang demikian, yang pertama debu yang ada najisnya, kemudian debu yang mustakmal, maka itu enggak mencukupi ya. Di sini syaratnya debunya itu harus suci mensucikan. Nah, itu cara mencuci najis mughaladah ya. Nah, kalau misalnya air sumur itu kan bersih jernih ya. Nah, itu berarti dia harus dicampur dengan debu yang suci mensucikan. Apabila dia itu mencucinya itu di air yang sudah ada debunya, misalnya di air sungai atau selain air sungai yang sudah alami tercampur dengan debu, maka itu cukup ya. Tidak usah apa? Tidak usah mencampuri dengan debu lagi. Tapi kalau misalnya air sumur, air sumber dan sebagainya yang jernih itu masih perlu untuk dicampuri dengan debu ya. Di sini salah satunya harus dicampuri dengan debu. Seandainya dia itu mencucinya itu debu terlebih dahulu, menggosok-gosokkan debu terhadap ain najis mughaladah yang menempel pada sarung. Nah, itu tidak mencukupi ya. Kenapa? Karena debunya itu didahulukan, tidak dicampur dengan air. Atau si debunya ini diakhirkan. Artinya gimana? Artinya dia itu mencuci pertama dengan air, kemudian dia taburin debu. Setelah ditaburin dia itu digosok-gosok. Nah, itu kurang mencukupi. Yang mencukupi itu gimana? Si debunya itu ya dicampur, dikudek beserta dengan air tersebut. Setelah itu baru dicuci. Jadi debunya itu nggak boleh ditaburin, nggak boleh dipisah dengan si air tersebut ya. Nah, syarat debunya juga apa? Harus suci mensucikan, tidak najis dan juga tidak mustakmal. Wa illam yakun laha ta'mun wa launun warihun. Wa illam yakun lan senajan ora ana laha iku kedua najasa ta'mun apa rasa wa launun lan warna warihun lan aroma. Ingkanat lamun ana iya najasa minal kalbi wal khinziri iku saking cemera wal khinziri lan bedul anjing dan babi gosala maka ngumbah iya si wong ha ing najasa sab'a gosalatin kelawan pitu sekehe kumbahan wahidatun utawi kang siji kumbahan kang siji minha saking sab'a gosalat mamzujatun iku kang den campur biturobin tohurin kelawan debu
kang suci. Nah, jika najisnya itu illam yakun laha ta'mun wa launun warihun in kanat minal kalbi wal khinzir gosalaha sab'a gosalatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahurin. Nah, meskipun si najisnya itu bekas jilatan anjing ataupun babinya itu dia hukmiyah. Artinya hukmiyah itu sudah tidak terlihat bekasnya yang mana ya, maka tetap dia itu cara mencucinya harus 7 kali ya, 7 kali. Nah, harus juga dia itu mencucinya dicampur dengan debu, meskipun dia itu najisnya sudah nggak terlihat. Tapi memang benar-benar sarung atau baju kita atau perabotan kita itu bekas jilatan anjing dan babinya itu nyata kemarin misalnya. Nah, tapi meskipun nyata kemarin dijilat, bekas jilatannya itu enggak ada ya. Kenapa? Karena sudah menginap 1 hari, maka bekasnya itu tidak terlihat. Nah, meskipun tidak terlihat, hukmiyah tetap cara mencucinya itu dia harus 7 kali. Yang pertamanya itu boleh dengan debu atau dengan debunya itu. Yang kedua, yang ketiga, yang terpenting adalah dia itu dicampur dengan debu salah satunya. Tapi yang paling afdol, yang paling utama itu debunya itu harus basuhan yang pertama, cucian yang pertama. Nah, itu yang lebih utamanya. Wa ingkanat lan lamun ana iya najasa min ghairihi ma iku saking selain anjing lan babi gosalaha maka ngumbah ya si wong ha ing goer marotan wahidatan kelawan rambahan kang siji. Nah, jika najisnya itu selain najis anjing dan babi, maka dia itu seseorang itu cukup ya mencuci najis tersebut 1 kali saja, marotan wahidatan. Berarti najis mutawasito dan juga najis mukhaffafa itu cukup. Apabila mencuci 1 kalinya itu si sifat-sifat najisnya itu sudah hilang ya, baik itu rasanya ataupun juga aromanya ataupun juga warnanya. Nah, ketika mencuci 1 kali kemudian hilang sifat-sifat tersebut, maka itu sudah dianggap cukup yang mencukupi suci sah. Apabila mencucinya 1 kali tersebut belum hilang sifat-sifatnya, maka dia harus mengulangi cuciannya sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar hilang sifat-sifat najis tersebut. Bila perlu dia itu memakai sabun, memakai deterjen penghilang kotorannya. Sebenarnya pakai sabun itu enggak diwajibkan ya. Apabila mencucinya itu tanpa sabun, sifat-sifatnya menjadi hilang. Tapi kalau mencucinya tanpa sabun itu sifat-sifat najisnya tersebut enggak hilang, maka dia itu wajib mencucinya menggunakan sabun tersebut. Nah, kemudian wayajibu lan wajib sobul ma'i apa nuruhaken banyu mengalirkan air alal mutanajjisi ing atase kang terkena najis idza kanal ma'u dunal kullataini tekalane ana apa banyu iku sebawahe 2 kula. Fa in udkhilal mutanajjisu maka lamun den panjingaken al mutanajjisu apa kang terkena najis pihi ing dalam banyu kolil lam yathur maka ora suci ia si mutanajis wa tanajjasal ma'u lan menjadi najis al ma'u apa si banyu wa mulaqihi lan kang ketemune si banyu. Nah, kemudian di sini cara mencuci dengan air sedikit dan juga dengan air banyak ya. Kata kimusonib wa yajibu sabul ma'i alal mutanajjis idza kana al ma'u dunal kullatain. Nah, cara mencuci dengan air sedikit itu kita harus menggunakan air yang sedikit itu enggak boleh dicampur dengan perkara yang terkena najis ya. Misalnya di dalam ember ya.
itu ada airnya, itu dihukumi air yang sedikit. Nah, kenapa dihukumi air yang sedikit? Satu ember itu karena dia itu tidak mencapai 216 liter. Jadi air itu ada dua macam. Ada yang disebut air sedikit, ada yang disebut air banyak. Air sedikit itu di bawah 216 liter. Kalau air banyak itu 216 liter atau lebih ya. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. 216 liter itu disebutnya air banyak atau 2 kulah ya. Nah, ketika kita mencuci dengan air di bawah 2 kulah, maka cara mencucinya itu kita tidak boleh menaruh perkara yang terkena najis, baju kita, sarung kita, ke air tersebut. Tidak boleh dimasukkan ke air tersebut. Kenapa? Karena air yang sedikit itu apabila terkena najis, maka dia menjadi mutanajis. Meskipun airnya itu enggak berubah rasanya, enggak berubah aromanya, juga enggak berubah warnanya, tetap hukumnya apa? Menjadi mutanajis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Nah, cara mencuci dengan air sedikit itu, misalnya peci saya ini ada najisnya, ya kita harus mengambil air tersebut pakai gayung, kemudian disiram ke peci. Enggak boleh peci ini dimasukkan ke ember tersebut. Nah, kalau dimasukkan, maka si air menjadi mutanajis, si ember menjadi mutanajis, peci saya juga menjadi mutanajis. Nah, itu ya. Jadi airnya itu harus mengalir, harus dialirkan oleh seseorang yang mencuci dengan air yang sedikit tersebut. Sama ketika mencuci di mesin cuci pun demikian ya. Kita nggak boleh apa? Nggak boleh mencampur baju atau sarung yang terkena najis di dalam mesin cuci tersebut. Kenapa? Karena ketika mencampur di dalam mesin cuci dengan pakaian yang enggak ada najisnya, kemudian diisi air, diisi sabun, dikulah menjadi satu, maka airnya menjadi mutanajis, kemudian bajunya menjadi mutanajis, kemudian tempatnya itu pun menjadi mutanajis. Kenapa? Karena di situ airnya sedikit kan di dalam mesin cuci tersebut. Nah, jadi kita harus membersihkan si najis tersebut. Kalau mau dimasukkan boleh ya, dengan catatan si baju, si sarung yang ada air najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya pojok peci, ya dihilangkan pojoknya ini yang ada air najisnya itu. Kemudian boleh dicampur dengan pakaian lain, seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak dihilangkan dulu si air najisnya itu, kemudian kita campur dengan pakaian lain, maka hukumnya menjadi mutanajis. Tapi berbeda dengan air banyak ya. Air banyak itu kan 216 liter ataupun lebih. Nah, dia itu boleh ya, misalnya di kolam. Nah, di kolam yang ukuran 50 meter lah ya, 50 meter atau 100 meter. Nah, itu tentu airnya itu sudah mencapai 2 kulah atau lebih. Nah, ketika airnya itu 2 kulah atau lebih, maka cara mencucinya boleh dialirkan airnya ataupun boleh juga langsung dicelupin ke kolam tersebut. Kenapa? Karena air 2 kulah itu apabila dia itu terkena najis ya, maka dia itu hukumnya suci apabila si air 2 kulahnya itu tidak berubah rasanya, baunya dan juga warnanya. Tapi kalau air banyak 2 kulah 216 liter, kemudian kejatuhan najis, dia berubah menjadi mutagoyir, maka tetap hukumnya apa? Hukumnya menjadi najis, tidak bisa untuk bersuci ya. Itu. Jadi kesimpulannya najis itu dibagi menjadi 3 ya. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, ada juga najis mughalladho. Mutawasito itu najis ringan cara mencucikannya. Seperti contohnya dia itu air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air susu ibunya, umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, cara mensucikannya dia itu cukup mengalirkan air terhadap perkara yang terkena najis mukhafafah tersebut. Nah, airnya ini harus melebihi volume dari si najis tersebut. Kemudian yang selanjutnya najis mutawasito itu najis pertengahan ya, yaitu najis selain anjing dan babi juga selain
air kencing bayi laki-laki tadi, najis tai ayam, tai bebek, tai kambing dan sebagainya. Cara mensucikannya itu pertengahan ya. Yang penting dia itu hilang sifat-sifat najis tersebut. Boleh mencucinya 1 kali dengan catatan hilang sifatnya, atau beberapa kali, yang penting sifat-sifatnya itu hilang. Pakai sabun dipersilahkan, pakai apapun dipersilahkan, yang penting sifat-sifat najisnya pun hilang. Yang terakhir najis mugolado. Najis mugolado itu najis berat ya. Cara mencucikannya, dia itu mencucinya harus 7 kali dengan catatan cucian pertama itu dia harus bisa menghilangkan sifat-sifat dari najis mugolado tersebut ya, baik itu rasanya, kemudian warnanya dan juga aromanya. Apabila dia itu sifatnya najis mugolado belum hilang, meskipun dia udah 10 kali cucian, maka tetap dihukumi berapa kali? Dihukumi 1 kali saja. Nah, di antara cucian najis mugolado itu harus dicampuri dengan debu. Debunya itu harus bisa suci, harus bisa mensucikan ya, suci dan juga mensucikan, bukan najis debunya, juga bukan debu yang mustakmal. Kemudian mutawas itu dibagi 2, ada yang disebut hukmiyah, ada juga yang disebut ainiyah. Kalau ainiyah itu kelihatan najisnya ya, rasanya, zat najisnya, kemudian aromanya. Tapi kalau hukmiyah itu enggak kelihatan, kebalikannya. Seperti bekas ngompol minggu kemarin, nah itu enggak kelihatan ya, itu disebutnya najis hukmiyah. Kemudian air ya, air itu ada 2, air sedikit dan juga air banyak. Kalau air sedikit nanti ketika untuk mencucikan itu harus dialirkan ya, nggak boleh dicampur. Kalau dicampur dengan perkara yang kena najis, airnya menjadi mutanajis. Kemudian ember atau baknya menjadi mutanajis. Tapi kalau air banyak itu kebalikannya, yang penting dia itu enggak berubah ya. Nah, air yang dipakai untuk bersuci itu ya, baik itu menghilangkan najis atau menghilangkan hadas kecil atau juga menghilangkan hadas besar, itu airnya harus suci dan juga bisa mensucikan. Atau yang disebut air mutlak ya. Air mutlak itu yang disebut air enggak ada embel-embelnya. Nah, air mutlak itu bisa suci dan juga bisa mensucikan. Bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi besar, juga bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Karena ada juga air itu yang suci tapi tidak bisa mensucikan, seperti air teh, air kopi dan juga air susu. Itu dia suci airnya tapi tidak bisa untuk mensucikan ya. Kenapa? Karena ada embel-embelnya. Mana? Disebutnya air susu, disebutnya air teh, disebutnya air kopi. Nah, itu ada embel-embelnya. Meskipun ditaruh di gelas disebutnya air kopi, taruh di termos disebutnya air kopi, taruh di galon air kopi. Tapi kalau air mutlak ditaruh di tempat mana saja itu disebutnya tetap air. Itu namanya air mutlak ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan subscribe. Terima kasih.